同学们，大家好。再过几天，春节就到了。Ya, berapa hari lagi tahun baru Imlek tiba. 我们继续了解一下, ya kita lanjutin untuk mengenal mengenal hari raya tradisi Chungguo dan sebagian kegiatan yang dilakukan di hari tahun baru Imlek. Ya, kita lanjutin yang minggu kemarin. Oke? Nah, pertama kita mengetahui dulu di Chungguo ada 4 besar hari raya tradisi. Ya, Chuantong itu tradisi. Ya, 4 besar hari raya tradisi. Itu apa aja? Chunjie itu terkenal dengan Xinjia, ya, terkenal dengan hari tahun baru Imlek. Ya, lanjutin. Nah, ini Chunjie, ya, tahun baru Imlek, ya, itu yaitu Zhongguo dan Xinnian. Ya, tahun baru orang Chinese. Ya, bukan orang Jepang, bukan orang Amerika dan lain-lain. Lanjutinnya ada Qingmingjie. Ya, Qingmingjie itu terkenal dengan bacaan Cengbeng. Itu Qingmingjie. Itu untuk apa? Itu untuk peringatan leluhur. Ya, Nai-nai ya yang sudah meninggal itu diperingatan aja, ya dipakai sembahyang. Ini cara peringatannya ya masing-masing ikut kepercayaan masing-masing, ya. Cuman kalau Qingmingjie itu tradisional aja, ya, tradisi. Lanjutinnya itu Tuan Wujie. Ya, Tuan Wujie itu terkenal dengan sembahyang pecun. Pecun tau? Yang makan bacang. Nah, itu Tuan Wujie. Tuan Wujie itu memperingatkan siapa? Itu memerintahkan ada seorang penyair yang senior di Chungguo. Ya, itu sangat mencintai negaranya. Ya, jadi sekarang kita peringatin waktunya Tuan Wujie. Ya, sesudahnya ada Chungqiujie. Nah, Chungqiujie terkenal dengan apa? Sembahyang bulan itu makan kue bulan. Kalau kue bulannya mah senang ya. Nah, ini Chungqiujie. Kapan ini Chungqiujie? Namanya Chung itu pertengahan. Qiu itu musim gugur, ya, di pertengahan musim gugur. Jadi kira-kira di Imlek bulan 8. Ya, bulan 8 tanggal 15. Ya, 8月15, yaitu Chungqiujie, tapi kalender Imlek, ya. Nah, kita lanjutin. Nah, Chunjie呢又叫农历新年. Kalau namanya Chunjie juga disebut tahun baru Imlek. Ya, Nongli itu Imlek. Nah, kapan mulainya? 在农历正月初一那一天开始 mulai. Jadi dimulai pada 正月 itu bulan pertama. Ya, udah pergantian tahun, bulan yang pertama. Cui itu hari yang pertama. Ya, di setiap bulan. Kan setiap bulan ada hari pertama. Nah, setiap bulan hari pertama itu disebutnya Cui, diucapinnya, bukan Iji. Kalau Iji mah ucapan kalender nasional, ya, yang biasa, kalender biasa. Sekarang tahun 2021, ya, terus tanggal berapa? Itu tanggal 1. Ya, kalau sebutan di kalender Imlek enggak disebut tanggal 1, disebutnya Zhengyue Cui. Ya, mulainya dari Zhengyue Cui, ingatin, ya. Nah, terus sampai kapan? Ya, sampai
15 正月15 jadi 15 hari ya 15 天 ya itu jatuhnya Yuan Xiao Jie ya Yuan Xiao Jie terkenal dengan cap gome ya ingatin 15 itu disebutnya kan cap go ya cap go kalau nggak salah dia bahasa Hokkien ya pakai cap go makanya rame di hari itu paling rame makanya cap gome ya. Ya hari itu lampion-lampion semacam-macam lampion itu keluar ya di sana ada lampionnya tertulis sajak-sajak ya terus ada teka-teki ya itu bermacam-macam lah. Nah makanya Chunji itu adalah hari raya yang paling megah, paling agung bagi orang Chinese. Ya, agungnya di mana? Dari tanggal 1 sampai tanggal 15 hari itu dirameinnya. Ya. Paham ini? Ya, kita lanjutin yang kegiatan Tahun Baru Imlek ya. Minggu kemarin sudah disebutnya 4 ya dari Jizhao, Shaochen, Tiechunlian, Fuzhi, Chuanghua sama Chuxi Chi Nianyue Fan. Yang ini udah diceritakan kan? Kita ngulang. Coba Jizhao itu sembahyang apa? Ji itu sembahyang. Cao itu dapur, jadi dewa dapur yang disembayangi ya. Itu untuk memperingatkan dan bertanda terima kasih ya kepada dewa dapur sudah melindungi dapur kita. Nah, terus Shaochen itu artinya kan membuang sial, membuang keburukan ya untuk menyambut kedatangan yang baru. Itu barunya pasti yang baik-baik ya keberuntungan ya segala macam ya. Nah, terus ini untuk menambah suasana jadi pintu ke kanan kiri pintu itu ditempel Chunlian ya sama Fuzhi bertanda keberuntungan datang tiba ke rumah kita. Dan ini hiasan-hiasan dari guntingan kertas ditempel juga di kaca jendela. Ya, terus malamannya Chuxi itu malam tahun baru. Di sini ada ya. Chuxi itu malam tahun baru. Nianyue Fan itu makan malam tahun baru. Ya, semua berkumpul sekeluarga. Ya, sesudah makan malam itu terus disambung dengan Shouye. Jadi enggak tidur. Semalam suntuk enggak tidur. Untuk anak-anak ya bermain-main, untuk orang dewasa kalau zaman dulu itu ngobrol. Ya, ngobrol sama orang tua biasanya enggak sempet ya, biasanya sibuk. Tapi di waktu ini nggak ada namakan sibuk, pekerjaan semua stop ya hanya ngobrol aja. Nah, kalau zaman sekarang pakai apa? Banyak acara di TV ya, Chunlian itu acara di TV nonton sampai suntuk malam ya sampai jam 3 jam 4 lah terus baru tidur ya. Nah udahnya keesokan harinya pagi hari. Nah anak-anak kan mengucapkan selamat tahun dulu ke orang tua ya, pengen dulu ke orang tua. Nah orang tua pasti memberi uang ya sui qian. Kalau zaman dulu namanya ya sui qian ya. Kalau sekarang terkenal dengan uang angpao ya, uang angpao justru hong pao kalau Mandarin. Ang itu merah ya, hong pao. Nah, istilahnya ya sui qian sama hongpao ya, apa kaitannya? Ya, ke satu ya waktunya. Ya kalau hari biasa walaupun ada angpao. Ya, misalnya kamu ada pernikahan kan memberi angpao ya. Nah, angpao ini sama angpao yang pada
tahun baru nggak sama. Ya, kalau tahun baru ini disebutnya ya sui qian. Kenapa disebut ya sui qian? Ya, ini juga ada ceritanya karena ini sui. Kalau sui huruf ini itu umur, tahun, ya. Kalau ada satu lagi bukan sui ini, tulisannya nggak sama tapi bacanya sama, itu sui. Jadi kita ambil bacaannya. Ya, orang dulu itu pintar, ambil bacaannya. Ya, itu menindas. Ya, menindas apa? Ya, pasti menindas yang jahat-jahat, roh jahat, iblis, setan, atau yang penyakit-penyakit. Ya, nah ini diberi uang ini untuk menindas, untuk menekan yang roh jahat itu kepada siapa? Kepada anak-anak, cucu-cucu. Ya, supaya anak-anaknya tidak kena penyakit di dalam setahun yang baru ini. Artinya, ya, makanya ada sebut ya sui qian. Dia berbentuk apa? Si uangnya masuk ke kertas angpau. Makanya sekarang disebut uang angpau, itu ya sui qian. Ya, nah, lanjutin keesokan hari pagi, terus buka pintu. Ya, hal yang pertama dilakukan itu fang pao zhu. Jadi menyalakan petasan. Untuk apa? Untuk meramaikan suasana di tahun baru. Ya, pao zhu itu petasan. Ya, lanjutin itu pai nian. Ya, pai nian itu kita mengunjungi pertama ke orang tua, ya kedua mengunjungi ke family yang lebih senior dari kita, ya untuk mengucapkan selamat tahun baru Kyonghi itu pai nian, ya. Tapi berhubung tahun ini spesial, ya, tahun ini kan wabah penyakit, ya, itu COVID, ya, semua juga takut. Jadi dianjurin tidak ke rumah-rumah, tidak mengunjungi ke rumah-rumah, ya. Cukup dengan apa cara? Dengan HP, ya, cukup dengan HP mengucapkan selamat tahun barunya. Cukup dengan SMS, cukup dengan WA. Ya, ini udah cukup untuk menyatakan, asal ada niat menyatakan selamat tahun baru, udah cukup. Jadi tidak mengunjungi ke rumah-rumah. Ya, ini tentang kegiatan di hari tahun baru. Ya, kita lihat ini gambar-gambarnya. Masih ingat? Nah, ini gambarnya. Ini adalah Ci Cao. Ya, sembahyang dewa dapur. Ya, terus Sao Chen bersih-bersih. Ya, Sao itu sapu. Sesapu itu Sao. Chen itu debu. Ya, sesapu ya pasti debunya yang dibersihin, ya. Nah, terus ini Chun Dian, kanan kiri, ya, terus atas. Ya, ini namanya Chun Dian sebagai sajak, ya. Nah, terus ini Fu, ya, huruf Fu itu ditempel di pintu. Ya, bertanda si keberuntungan itu datang ke rumah kita. Ya, terus di jendela, ya, kaca jendela ditempel yang sudah digunting ukiran-ukiran dari kertas, ya. Terus Chenian Diefan tuh semua berkumpul satu untuk makan malam tahun baru. Ya, lanjutin ini Shou Shui yang hari ini tambahin, ya. Shou Shui itu lihat anak-anak sedang main-main, ya. Kalau orang tua ya ngobrol-ngobrol, ya, sampai semalaman, ya, sampai pagi. Namanya Shou Shui. Shou Shui itu jadi jaga malam tahun baru. Ya, terus sesudah keesokan harinya pagi, nah orang tua membagi-bagi ya sui qian, itu menggak angpau, ya, untuk keselamatan anak-anak cucu-cucunya, ya. Tadi udah diceritakan ya sui qian, ya. Ini ada yang utama, ya, pasti generasi muda untuk mengucapkan selamat
tahun baru kepada orang tua. Ya, udahnya baru orang tua mengasih ya suician. Nah, terus pertama yang dilakukan begitu buka pintu itu fang pao cu, ya menyalakan petasan untuk rame-rame. Ya, terus baru selanjutnya ke saudara-saudara pergi ke teman yang untuk mengucapkan Pyonghi itu Painin. Ya. Nah, sekian udah. Ya. Ini nanti anak-anak harus agak dihafalkan lah, jadi bisa ya. Terus ada tugas, kalian bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan yang di dalam Google Form. Hanya 10 pertanyaan, 10 soal. Ya, semua mengenai tradisi hari raya tradisi Chungguo. Ya, ada apa aja? Ya, ini ingetin aja. Kan kita kalau orang Chinese paling sedikit harus tahu lah ya. Orang Barat aja tahu. Masa orang Chungguo dan nggak tahu? Ya jangan kalah ya. Tapi kasihanlah generasi muda sekarang karena nggak sekolah di Chunghua Xuexiao, jadi tradisi ini nggak tahu sama sekali. Jadi lo sedikit demi sedikit kasih tahu ya. Tradisi hari raya, terus di dalam tahun baru itu Chunjie ya, ada apa aja ya. Nanti pertanyaannya ada, diisi aja di Google Form ya, boleh berulang kali nggak apa-apa. Oke? Nah, sampai sini ya. 再见，同学们，谢谢。